Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram segenap jamaah salat zuhur Masjid Al-Adil Kejaksaan Republik Indonesia yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Di kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan iman Islam, sehat wal afiah, sehingga rahmatnya senantiasa membimbing kita untuk senang beraktivitas. Semoga langkah-langkah kehidupan kita, seluruh kegiatan kita, seluruh tugas Allah berikan kita rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam senantiasa kita curahkan, limpahkan kepada Rasulullah Nabi kita tercinta, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa menguatkan keimanan, menguatkan keistiqomahan kita untuk terus mengabdikan diri kita sebagai hamba Allah yang senantiasa kita junjung tinggi nilai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di akhir mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai dalam satu barisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah kalau dilihat dari pertanggal atau tahun Hijriyah adalah bulan terakhir daripada hitungan bulan-bulan Hijriyah. Ini adalah bulan closing, di mana sejatinya kita sebagai orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu tarbiyah pendidikan melalui seorang Al-Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Saudara-saudara kita yang hari ini berhaji, kita berharap mereka dijadikan haji yang mabrur dan mabrurah. Negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, hajinya paling terbesar di dunia. Kita mengharapkan mereka setelah pulang kembali ke tanah air menjalankan visi misi yang Allah amanahkan di dalam Al-Quran. Sebab semakin banyaknya orang yang beribadah ke tanah suci, mestinya muncul satu transformasi semangat untuk mengabdikan diri untuk negeri dan bangsa ini agar lebih maju lagi. Namun kenyataannya semakin banyak orang-orang yang beribadah ke tanah suci, tapi begitu banyak pula orang-orang yang belum siap untuk berjuang di negerinya ini. Kita lihat apa visi dan misi orang-orang yang Allah panggil sebagai Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Mestinya ketika kita akan berhaji, kita harus bisa mengkaji surah Al-Hajj lebih dahulu. Satu-satunya di dalam Al-Quran yang gamblang dan jelas visi misi orang-orang yang akan ke Baitullah dalam surah Al-Hajj. Tidak ada surah zakat, tidak ada surah as-salah, walaupun ayat-ayatnya tertera dalam Al-Quran. Tetapi perintah ibadah haji termaktub dalam dalam Al-Quran surah Al-Hajj surah ke-22. Di akhir-akhir surah ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala
menegaskan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadi. Ini mestinya dipahami orang-orang yang telah berhaji atau orang-orang yang sedang berhaji. Visi misi daripada agama tauhid yang dibawa oleh Al-Khalil Ibrahim sebagai amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala dan diteruskan oleh baginda Rasulullah SAW harus betul-betul dipahami. Karena ketika seorang hamba Allah datang ke sana kemudian tidak memahami spiritual haji, sungguh teramat sulit untuk memaknai dalam kehidupan ini. Karena sejatinya ibadah haji adalah puncak spiritualitas seorang hamba untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hajj ayat 77 tersebut Allah tegaskan jamaah rahimakumullah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang bertakwa, hendaklah kalian tetap ruku kepada Allah. Hendaklah kalian tetap sujud kepada Allah. Hendaklah kalian tetap beribadah kepada Allah Tuhanmu, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan senantiasa berbuat baiklah agar kalian mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Dari ayat ini bisa dipahami bahwa visi misi orang-orang yang telah Allah panggil sebagai tamu-tamu Allah, hendaknya dia senantiasa memegang teguh konsistensi untuk tetap memegang agama tauhid ini. Tetaplah ruku, tetaplah sujud, mengabdikan diri. Kita lihat ada namanya seorang abdi negara. Hari ini hamba-hamba, saudara-saudara kita menjadi hamba-hamba Allah yang dipanggil untuk melihat satu ajaran yang mulia. Ketika memakai ihram, apa yang bisa dipahami saat itu? Hadratus Syekh Haji Sa'adi Al-Batawi, mursyid saya, sampaikan. Beliau pernah sampaikan kepada kami murid-muridnya di Majelis Zikir As-Samawat. Pak Kiai yang kami muliakan, apa yang bisa dipahami dari setiap gerakan-gerakan haji dan rukun-rukun haji? Bukan sekedar hanya sah rukun dan sunnah-sunnah haji dan sebagainya. Kami ingin lebih jauh makna spiritualitas dari haji tersebut. Beliau sampaikan, sungguh teramat sulit kalau orang yang berhaji belum mendapatkan satu pendidikan rohani. Beliau katakan, apa yang dimaksud begitu? Ya guru, pahamilah ketika dia memakai, ketika pakaian ihram, sejatinya dia harus memahami, tanggalkan semua pakaian-pakaian keduniaan, hilangkan ilah-ilah yang lainnya. Tetaplah terus bertauhid kepada Allah. Hilangkan najis-najis dalam dirimu, dalam hatimu. Fokuslah kepada lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar ketika berhaji, jangan pernah kita membawa pangkat jabatan. Semua kita tanggalkan. Satu-satu kesatuan di dunia ini memakai pakaian yang mulia, yaitu libasut taqwa khairun, lebih baik. Artinya apa? Karakter seorang mukmin ketika dia memakai ihram dapat dikatakan dia orang-orang yang senantiasa memegang teguh janjinya kepada Allah, sesuai komitmen dan MOU-nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala salat, kita katakan kepada Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita bikin janji, kita bikin agreement kepada Allah setiap waktu, tapi terkadang kita juga yang mengingkari janji tersebut. Sejauh mana ibadah, salat, kehidupan, dan juga akhir kehidupan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita katakan, kalau tahu bagaimana ya mursyiduna, Pak Kiai, kami ingin jelaskan yang lebih detail. Beliau sampaikan, 7 hari kita dalam Allah kehidupan ini diberikan kesempatan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. 7 hari laksana kita sedang mengarungi kehidupan berulang-ulang dalam tawaf 7 hari tersebut.
Kalau dalam 7 hari tersebut di hati kita ada ilah-ilah yang lainnya, dikatakan ketika membaca talbiyah dalam tawaf tersebut, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata la syarik. Artinya apa? Di dalamnya terdapat satu urgensi yang sangat penting. Jangan mengilahkan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji lebih mendalam, sungguh begitu banyak pelajaran hikmah tentang bagaimana haji yang kita lakukan. Mudah-mudahan kalaupun saudara kita hari ini diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka mampu menggerakkan pembaharuan di negeri kita yang kita cintai, Indonesia ini. Itulah yang diharapkan. Dulu bangsa kita hajinya dikit, tapi semangat untuk kembali menegakkan daripada negeri ini, mereka senantiasa begitu luar biasa semangatnya. Indonesia begitu banyak hajinya, kita pertanyakan bagaimana? Adakah pergerakan tauhid di dalamnya? Adakah pergerakan sosial di dalamnya? Adakah pergerakan ubudiyah di dalamnya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua, dan Allah akan mengundang kita semua sebagai tamu-tamunya kelak untuk berhaji, berumrah dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya sampaikan closing dalam di akhir daripada tausiah ini. Tadi saya sampaikan bahwa bulan ini adalah bulan terakhir. Semoga Allah berikan kita umur panjang. Allah berikan kesempatan kita menjadi insan-insan, orang-orang yang bertakwa untuk bisa memanfaatkan kehidupan ini lebih baik lagi. Sudah siapkah kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Saya setir satu ayat yang sangat mulia di akhir surah Al-Hasr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memberikan satu proyeksi dalam kehidupan ini, apa yang dipersiapkan untuk hari esok ke depan. Berapa banyak orang yang memberikan planning kehidupan ini dengan baik, tapi berapa banyak orang yang merencanakan untuk kehidupan akhiratnya lebih baik. Kehidupan yang lebih baik adalah wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua, tetap konsisten dan tetap istiqomah dalam kehidupan kita menjunjung tinggi nilai-nilai tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Alaikum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fana ya karim, wa'fana ya karim, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Istajib du'ana ya Allah ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.